Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila from PBI Korbi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang dua cabang ilmu linguistik yang penting, yaitu fonetik dan fonologi. Meskipun keduanya sama-sama mempelajari tentang bunyi dan bahasa, tapi sebenarnya mereka punya fokus dan pendekatan yang berbeda. Saya juga akan kasih contoh kalimat bahasa Inggris, lalu kita lihat bagaimana bunyi ditulis dalam simbol fonetik dan kita analisis dari sisi fonologi. Jadi kita mulai dari fonetik atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa dari sisi fisik. Artinya kita belajar gimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap kita seperti lidah, bibir, tenggorokan, lalu disalurkan dengan udara dan didengarkan oleh telinga. Fonetik punya 3 cabang utama, yaitu yang pertama articulatory fonetik, yaitu tentang bagaimana bunyi diucapkan. Yang kedua acoustic fonetik, tentang sifat bunyi, fisik bunyi kayak frekuensi dan durasi. Yang ketiga itu auditory fonetik, yaitu bagaimana telinga kita menangkap dan memproses bunyi. Sekarang saya akan kasih contoh bagaimana kalimat bahasa Inggris yang akan kita analisis secara fonetik. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Pada kalimat ini terkenal sekali karena mengandung semua huruf dan alfabet. Dari simbol fonetik IPA, kalimat ini ditulis seperti The quick brown fox jumps over the lazy dog. Kita bisa lihat di sini D ditulis menjadi D dengan bunyi T bersuara, quick menjadi quick dengan bunyi K di akhir, jumps menjadi jumps dengan konsonan J seperti J dan cluster MPS, dan lazy ditulis menjadi lazy dengan diftong EI. Bunyi-bunyi ini menggambarkan cara pengucapan asli, bukan cara penulisan. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut ke fonologi, yaitu fonologi itu melihat bunyi dari sisi fisik fonologi, atau fonologi melihat bunyi sebagai bagian dari sistem bahasa. Contohnya seperti dog, and lock. Hanya beda satu bunyi aja dari huruf D dan L, tapi artinya berubah total. Nah, itu artinya D dan L adalah fonem yang bunyinya terkecil yang bisa membedakan makna. Di fonologi kita juga bisa belajar tentang alofon, yaitu variasi pengucapan dari fonem yang tetap punya arti yang sama. Contohnya dalam bahasa Inggris, kata little bisa diucapkan dengan T, jadi little. Atau pakai glottal stop jadi little. Tergantung logatnya tapi artinya tetap sama. Jadi fonologi melihat bagaimana bunyi itu dipakai dan diatur dalam bahasa, bukan cuma bagaimana diucapkan. Sekarang kita lihat contoh kalimat tadi, yaitu jumps over. Secara fonetik kita menuliskannya jumps over. Tapi saat diucapkan dalam percakapan sehari-hari, bunyinya bisa menyatu menjadi jumps over. Nah, ini disebut dengan connected speech, di mana bunyi antar kata bisa berubah atau menyatu saat bicara cepat. Fenomena ini dibahas dalam fonologi karena berkaitan dengan aturan dan pola dalam penggunaan bunyi. Jadi kesimpulannya, fonetik membahas bunyi dari sisi fisik, bagaimana bunyi diucapkan, ditransmisikan, dan didengar. Fonologi membahas tentang bunyi dari sisi sistem berbahasa, bagaimana bunyi itu membedakan makna dan mengikuti aturan tertentu. Dua-duanya penting banget. Dua-duanya penting sekali untuk kita belajar bahasa, terutama untuk memahami pelafalan dan struktur bunyi. Semoga penjelasan ini bisa membawa manfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.